ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang komponen ekosistem. Nah, sebelum masuk pelajaran kita ingin dulu atau semangat dulu, kita tepuk semangat ya, bisa semuanya ya. 1, 2, 3. Abiotiknya, kemudian nanti produsen, konsumen, dan pengguna itu yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Kemudian yang selanjutnya ini tentang konsepnya. Jadi ekosistem itu nanti akan kita pelajari ada komponen dalam ekosistem apa saja, kemudian satuan dalam ekosistem, hubungan dalam ekosistem, dan bentuk-bentuk antar organisme. Tujuan pembelajaran nanti kalau pengamatan, teman-teman bisa menjelaskan pengertian ekosistem, kemudian melalui kegiatan mengamati gambar dapat menjelaskan ekosistem alami dan buatan. Selanjutnya ada yang tahu nggak manfaat belajar ekosistem itu apa? Manfaatnya itu ada yang pengen jadi petani nggak? Tahu bedanya hewan sama tumbuhan? Kalau hewan itu kan makan ya, makanya bisa hidup. Kalau tumbuhan itu kan nggak makan, tapi kok bisa hidup bahkan lebih besar. Kira-kira makannya gimana ya? Ada tahu? Dari apa? Fotosintesis. Itu tumbuhan itu nggak makan, tapi dia bisa memasak sendiri. Masaknya ya dengan cara apa tadi? Nah, fotosintesis itu makanya dia memasak sendiri. Kalau manusia hewan termasuk apa? Ini mengetes kemampuan awal, jadi tidak apa-apa kalau tidak tahu. Nanti yang ini kontes tahu, sudah dikerjakan. Waktunya hanya 5 menit. Yuk silakan. Langsung dijawab. 1, 2. Kemudian melakukan pengamatan, mengerjakan, membuat pertanyaan dan sebagainya. Nanti teman-teman bekerja secara berkelompok, siap ya? Jadi nggak boleh yang satu kerja yang lainnya sama, tapi kerja kelompok. Ini Bapak bagikan yang pertama ada lembar LKPD sama materi ajar. Nanti silakan dikerjakan. Ya, selanjutnya kita akan mengamati ya teman-teman, stimulasi ataupun pengamatan. Silakan teman-teman pertama mengamati ini ya yang di papan tulis. Nah, silakan diamati. Ini gambar apa ya teman-teman? Ada kuda di mana? Di pada rumput. Nah, pada pengertian ekosistemnya. Teman-teman bisa ngamati di sini, bisa juga ngamati di LKPD-nya ada. Nah, itu sudah diamati. Itu ada seekor kuda sedang makan di padang rumput. Selanjutnya, nah, tentang komponen ekosistem. Nah, lihat ekosistem terbagi menjadi apa itu? 2. Yang satu apa? Abiotik dan biotik. Contoh biotik apa ini? Gambarnya apa? Tanah. Kemudian air. Kalau komponen biotiknya apa? Produsen, konsumen, dan pengurai. Selanjutnya kita akan lihat video tentang ekosistem. Silakan diamati dan tetap stimulasi. Pernah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon pun bunga lebat, rumput atau semak belukar. Ini juga hewan yang berjalan. Artinya boleh dikeluarkan untuk men-scan barcode-nya untuk memperhatikan. Kemudian sambil melakukan simulasi ini, silakan kalian mulai berpikir mencari permasalahan atau membuat permasalahan dari membuat pertanyaan. Boleh sambil mengamati video menyusun pertanyaan. Ini kelompok berapa? 5.
kelompok ini pertanyaannya apa? Apa yang dimaksud dengan komponen abiotik? Oke, kelompok ini pertanyaannya apa? Sebutkan contoh ekosistem. Ya, silakan. Sudah semuanya membuat problem statement? Sudah ya, sudah membuat. Yuk, kelompok 3 persiapan mengamati ekosistem kedua. Nah, pohon apa itu? Nah, pohon pisang itu termasuk apa? Terus yang selanjutnya yang ini. Nah, Mas Abbas, silakan geser mengamati kebun sekolah. Ganti belakang kebunnya. Langsung ke sini geser, silakan. Iya, Nan. Nggak nyuci lagi. Yuk, dan silakan kembali ke tempatnya. Proses apa namanya? Data collection sudah mengumpulkan data lalu dan silakan diolah datanya, boleh dibaca di situ ada semuanya jawabannya. Di buku sini ada, silakan dibaca untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Apa saja itu silakan. Loh, tinggal 5 menit lagi ya, silakan. Dan selesai semua ya. Boleh satu dilengkapi itu yang baru sedikit. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk melakukan presentasi. Jangan lupa nanti teman-teman bertanya ya. Ya, silakan. Silakan yang lainnya memperhatikan. Silakan salam bareng-bareng. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekosistem dalam jenis ekosistem alam, komponen abiotik, air, batu, sinar matahari, dan udara, komponen biotik, tanah, busa, alam, tidak. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Sama nggak kayaknya jawabannya sama teman-teman tadi? Sama, berarti sama ya. Ada yang bertanya, silakan. Apakah akuarium termasuk ekosistem? Silakan dijawab. Ya. Coba yang keras apa gimana? Ya, termasuk ekosistem. Betul atau salah? Betul ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kembali ke Mbak. Silakan kelompok 2 melakukan presentasinya tentang ekosistem kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang keras Mas, biar temannya dengar. Kegiatan komponen abiotik air, udara, dan tanah. Komponen biotik tanah, ikan, dan biologi. Ya, betul salah kira-kira jawaban kelompok 2. Benar, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, tepuk tangannya mana? Silakan. Ekosistem, kebun, jenis ekosistem, buatan, komponen abiotik, tanah, batu, sinar matahari, komponen biotik, pohon pisang, jamur, ayam, dan pohon. Betul atau salah? Gimana? Betul, ada pertanyaan? Yuk, silakan Mbak Wanita. Sinar matahari termasuk biotik atau abiotik? Silakan dijawab Pak. Sinar matahari termasuk komponen abiotik. Gimana? Betul salah? Ya, ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya, berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya silakan kelompok 4. Ya, silakan.
Ya, gimana jawabannya sesuai nggak sama teman-teman? Sangat sesuai. Sesuai, oke. Tepuk tangan buat kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, silakan Mbak Safira. Apa makhluk hidup yang berperan sebagai produsen? Siapa yang mau jawab? Gimana, bisa jawab nggak? Siapa yang mau jawab? Ya Mbak, silakan dijawab. Apa? Enceng gondok, kemudian dibila, enceng gondok dan dibila. Benar salah? Ya, tepuk tangan buat kelompok. Lagi lagi yang bertanya, ya silakan Mbak Evika. Apa contoh makhluk hidup yang bergerak sebagai konsep? Apa contoh makhluk hidup yang bergerak? Ikan. Apa? Katak dan ikan. Betul salah? Betul ya, tepuk tangan. Ada lagi yang bertanya? Cukup ya, silakan tepuk tangan buat kelompok 4. Selanjutnya silakan kelompok terakhir. Berikan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mbak. Ya, gimana? Sama nggak dengan jawaban teman-teman? Yang benar sama, sama beneran nggak? Ada yang beda nggak kira-kira? Secara garis besar sama ya, oke. Hampir sama. Silakan, ada yang bertanya? Yuk silakan. Mas Aska, ya silakan. Nah, bagaimana cara tumbuhan memperoleh makannya? Gimana Mbak mau jawab? Jawab Pak ke sana. Dengan fotosintesis. Benar salah? Betul ya, tepuk tangan. Ada lagi yang bertanya? Ya, cukup paham semuanya? Beneran enggak? Ya, silakan kembali ke tempat Mas. Tepuk tangan buat kelompok 5. Ya, itu tadi adalah proses diskusi. Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan tentang ekosistem apa tadi? Ekosistem danau, alami danau. Kelompok 2 tadi ekosistem kolam sekolah. Kelompok 3 ekosistem apa tadi? Kebun sekolah. Kelompok 4 tentang apa tadi? Peran komponen abiotik di lingkungan sekolah. Kelompok 5 tentang tentang soal verifikasi. Nah, selanjutnya kita sampai tahap terakhir, yaitu generalisasi ataupun menyimpulkan dari kegiatan ini. Ini masing-masing kelompok nanti satu ya menyampaikan kesimpulannya dengan berdiri. Mulai dari kelompok 1, siapa yang mau menyampaikan? Silakan, siapa? Mas Abbas, ya silakan. Ekosistem adalah hubungan hidup dari antara makhluk hidup dengan lingkungan. Contoh ekosistem: sungai, danau, hutan, sawah, perak, dan danau. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Segera proses kesimpulan di kelompok 1. Silakan kelompok 2. Siapa yang mau membuat kesimpulan? Yuk silakan Mbak Farid, Mas Afi. Yuk jangan lempar-lemparan ya, segera dibacakan dan buat. Silakan Mas Akbar. Berdasarkan cara penelitian kedua, yaitu konsep alami itu dapat dari tangan manusia. Contoh, hutan, danau, sungai. Konsep buatan terbentuk karena buatan manusia. Contoh, sawah, kolam, dan kebun. Ya, terima kasih buat kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kesimpulannya. Komponen ekosistem terdiri menjadi dua macam, yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah segala benda tak hidup yang mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup. Contoh tanah, air, udara, sinar matahari, dan batu. Ya, terima kasih buat kelompok 3. Tepuk tangan.
Yang keras mbak, yang lain supaya dengar. Ya, terima kasih buat Mbak Karunia, tepuk tangan. Selanjutnya siapa yang membacakan kesimpulan? Mas Chandra, ya silakan. Ya, itu tadi contoh pengurai ya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, jadi tahapan dari proses ini tadi sudah selesai. Tadi teman-teman coba kita menyimpulkan coba dari awal tadi kita melakukan proses apa? Pengamatan ya, atau simulasi mengamati. Habis itu tadi membuat pertanyaan. Habis itu melakukan pengumpulan data, tadi pengumpulan data baik dari video, dari gambar, dari lingkungan sekitar. Yang ketiga mengolah data. Mengolah data kan data yang diperoleh dari lingkungan sekitar, dari apa tadi, dari buku, dari modul ajar dimasukkan ke dalam laporan. Nah ini ya hasil praktikum atau hasil pengamatan di LKPD. Kemudian menyampaikan dengan tadi presentasi sudah. Kemudian diakhiri dengan apa tadi? Nah menyimpulkan. Yuk kita simpulkan bersama-sama sebelum mengakhiri. Yang pertama, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan yang terbalik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, contoh ekosistem alami coba apa? Sungai, Sungai, terus danau, hutan. Ekosistem buatan coba apa? Apa? Sawah, kolam, kebun. Contoh komponen abiotik coba apa? Abiotik batu, sinar matahari, udara, air. Terus selanjutnya contoh komponen biotik burung, ayam. Terus nah, selanjutnya terkait dengan produsen. Produsen itu yang apa tadi contohnya? Tumbuh-tumbuhan. Kenapa dia jadi produsen? Karena bisa membuat makanannya melalui proses apa? Ya, selanjutnya konsumen. Konsumen itu ya memakan. Contohnya apa? Konsumen burung, sapi, terus macan. Selanjutnya terakhir apa? Pengurai. Pengurai apa? Jamur, cacing. Oke, itu adalah proses dari pembelajaran hari ini. Kira-kira teman-teman senang nggak tadi proses belajar seperti ini tadi? Senang banget apa senang aja? Atau biasa aja? Bisa mudeng nggak materinya? Bisa? Beneran? Oke, karena bilang senang mudeng maka yang kita terakhir adalah kita post test. Jadi silakan dikerjakan. Ini kerjanya nggak kelompok ya, tapi sendiri-sendiri, waktunya 5 menit. Silakan dikerjakan. Soalnya sama dengan perintah tadi, cuma kan ini harusnya lebih baik karena kalian sudah paham. Kalian kan belum paham. Oke, silakan. Ya, yuk waktunya 5 menit. Bentar. Ini mbak, yang belum siapa? Ya, silakan. Ini nggak boleh kerjasama. Ini mandiri. Ini post test. Tadi kan udah belajar bareng. Pokoknya kalau yang bisa, berarti tadi serius. Nggak boleh lihat LKPD-nya. Ayo, tutup. Kalau tadi diskusinya serius, kerjakan terus pasti bisa. Apa? Ini tanaman air, bisa air. Gimana? Sudah, ya sudah boleh dikumpulkan ke depan. Iya, nggak apa-apa sendiri. Ini loh. Nama nggak belum dikasih nama. Yuk.
yang sudah bisa dikumpulkan. Untuk lembar KKPD-nya silakan dikumpulkan juga, nanti akan dinilai. Lembar LKPD-nya dikumpulkan juga. Sudah dikasih nama kelompoknya belum? Belum, silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Lembar LKPD-nya. Silakan ditulis nama anggotanya. Sudah dikumpulkan, Mas, jangan lupa nulis nama anggotanya. Sudah ya, waktunya habis, silakan dikumpulkan, selesai tidak selesai. Sudah ya teman-teman, itu tadi adalah proses pembelajaran hari ini. Kemudian buat teman-teman ada tugas untuk di rumah. Tugasnya adalah membuat atau mendata komponen abiotik di sekitar rumah dan komponen biotik di sekitar rumah. Paham tugasnya? Jadi nanti di rumah kan kamu ada entah depan rumahnya atau belakang, nanti gini judulnya, komponen abiotik di sekitar rumah apa saja, komponen biotik di sekitar rumah apa saja. Seperti itu ya, paham tugasnya? Oke, terima kasih buat teman-teman hari ini yang telah belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bertahan lama ya. Jadi nanti kalau ada ulangan lagi bisa